Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita telah menjalankan ibadah saum yang pertama. Ini merupakan ibadah yang paling agung untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ada tema yang diangkat adalah saum dan imunisasi badan. Karena saum adalah merupakan bagian yang akan mensehatkan rohani kita juga jasmani kita. Maka menyatakan sumu tasihu, saumlah kalian pasti akan sehat. Ada satu buku yang dikarang oleh Direktur Rumah Sakit Islam Dr. Subki Abdul Qadir. Judulnya adalah Saum dan Kesehatan. Kenapa saum bisa sehat? Baik jasmani atau rohani. Dari sisi jasmani, ternyata makanan yang kita makan, satu piring yang kita makan, itu diproses sampai jadikan nutrisi, masuk ke seluruh tubuh yang dibawa oleh darah, itu prosesnya selama 8 jam. Maka ketika orang sahur jam 4 pagi, jam 4 subuh, hitung sampai 8 jam. Itu sekitar jam 12-an. Ternyata kita tidak makan apa-apa. Disitulah maka alat pencernaan kita adanya istirahat. Karena tidak diporsir untuk makanan. Karena standarnya satu piring saja 8 jam. Sedangkan hari ini ketika kita tidak saum, selain kita pagi sarapan, kemudian kita juga kadang-kadang suka ngemil, juga siang makan, inilah merupakan sumber capainya pencernaan makanan. Maka disitulah ternyata dengan saum adalah menjadi teratur makanannya. Karena nanti buka-buka baru nanti jam 6, prosesnya yang panjang. Sehingga ketika sisa-sisa zat-zat yang ada di tubuh kita yang di bawah kulit, maka di saat kita lapar, maka difungsikanlah zat-zat itu sehingga tidak mengendap kolesterol, asam urat, darah gula. Kenapa? Karena difungsikan secara kebutuhannya. Maka disitulah sebetulnya ketika orang saum, sebenarnya kita sedang di pola sehat di dalam mengatur masalah makanan. Itu dari sisi kesehatan jasmani. Tapi yang kedua juga, dengan saum itu bisa mensehatkan rohani. Kenapa rohani kita jadi sehat ketika saum? Karena orang ketika saum itu selalu mengingat Allah dari mulai habis sahur sampai maghrib. Setiap saat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rohani akan sehat ketika selalu rohaninya ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sering baca dalam Al-Qur'an, surat yang ke-13 Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram karena banyak ingat Allah. Maka dengan ingat Allah itulah hatimu akan tentram. Maka di saat saum, kita setiap detik, setiap menit, setiap jam ternyata selalu ingat sama Allah. Maka ketentraman hati itulah sumbernya kesehatan badan kita.
Karena ternyata badan kita sehat itu pengaruh hati. Sampai dalam hadis, ala fa inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah pada sosok tubuhmu ada segumpal darah. Idza sholahat sholahat jasadu kulluhu. Kalau yang segumpal darah itu beres, maka akan beres seluruh badannya. Tapi wa idza fasadat, ketika yang segumpal darah rusak, fasadat jasadu akan rusak seluruh jasanya. Ala wahya al-qalb. Ingat, itulah hati. Makanya ada disebut namanya penyakit psikomatik. Penyakit fisik gara-gara jiwa itu. Maka ternyata badan sehat pertama harus disehatkan dulu rohaninya. Karena akan mensugesti seluruh tubuh kita. Dengan saum ternyata apa? Jasmani bisa sehat karena teratur makan. Rohani bisa sehat kenapa? Karena selalu ingat sama Allah sepanjang waktu. Pola inilah sebenarnya akan membentuk adanya imun pada badan kita. Dan orang punya iman inilah sebenarnya Pak yang susah ditembus oleh corona. Kenapa? Karena badannya siap menerima terjangan virus yang akan datang. Karena kita diimbangi oleh kekuatan batin juga kekuatan fisik. Makanya supaya fisik kuat, Rasulullah menganjurkan dengan menggunakan fi'il amar, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kamu, jangan lupa, karena sahur itulah membuat barokah. Karena ada kebutuhan fisik yang harus digiling oleh usus besar. Tapi juga walaupun kita sudah sahur, kuat secara fisik, tapi juga jangan lupa kita banyak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Salat yang 5 waktu jangan sampai dilupakan. Kedua, baca Al-Quran. Ketiga, berzikir, berdoa, mendiat sama Allah. Insya Allah kalau kita praktekkan, kita menjadikan hidup jadi tenang dan badan jadi imun. Insya Allah orang yang saumnya dengan betul hari ini akan terjaga dari COVID-19 yang akan nimpa umat kita semuanya. Itulah pada sini yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.